Baik, yang pertama akan kita bahas ada pengertian dari hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium merupakan informasi yang berharga untuk membedakan diagnosis, mengkonfirmasi diagnosis, menilai status klinik pasien, mengevaluasi efektivitas terapi, dan munculnya reaksi obat yang tidak diinginkan. Jadi, interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan membandingkan nilai yang diperoleh dari sampel dengan nilai referensi yang telah ditetapkan. Maka dari itu, dokter akan menginterpretasikan hasil tersebut berdasarkan pengetahuan medis dan pengalaman klinisnya. Pada umumnya, hasil pemeriksaan yang di luar nilai referensi normal dapat menunjukkan adanya kelainan atau penyakit. Selanjutnya adalah tujuan kita melakukan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama adalah menilai kesesuaian terapi. Contohnya, indikasi obat, ketetapan pemilihan obat, kontraindikasi obat, penyesuaian dosis obat, dan resiko interaksi obat. Maksudnya adalah dengan kita melakukan interpretasi pemeriksaan laboratorium, kita dapat mengetahui dosis yang kita berikan kepada pasien sesuai dengan interpretasi hasil yang sudah kita dapatkan. Tujuan yang kedua adalah menilai efektivitas terapi. Contohnya, efektivitas pemberian kalium diketahui melalui kadar kalium dalam darah. Yang ketiga adalah efektivitas obat allopurinol atau obat untuk mengurangi asam urat diketahui dari menurunnya kadar asam urat di dalam tubuh. Yang keempat adalah mendeteksi dan mencegah reaksi obat yang tidak dikehendaki. Selanjutnya adalah nilai pemeriksaan laboratorium dinyatakan dalam beberapa angka. Yang pertama adalah angka kuantitatif. Hasil kuantitatif berupa angka pasti atau rentang nilai. Sebagai contoh, nilai hemoglobin pada wanita adalah 12-16 gram per desiliter. Yang kedua adalah angka kualitatif. Hasil kualitatif dinyatakan sebagai nilai positif atau negatif tanpa menyebutkan derajat positif atau negatifnya. Yang ketiga adalah angka semi-kuantitatif. Hasil semi-kuantitatif adalah hasil kualitatif yang menyebutkan derajat positif atau negatif tanpa menyebutkan angka pasti. Contohnya 1+, 2+, 3+. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Faktor yang pertama adalah faktor terkait pasien, antara lain umur, jenis, kelamin, ras, genetik, tinggi badan, berat badan, kondisi klinik, status nutrisi, dan penggunaan obat. Faktor yang kedua adalah faktor terkait laboratorium, yaitu cara pengambilan spesimen, penanganan spesimen, waktu pengambilan, metode analisis, kualitas spesimen, jenis alat, dan teknik pengukuran. Beberapa pemeriksaan dapat dikelompokkan menjadi satu paket yang disebut profil atau panel. Contohnya pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan fungsi ginjal, dan pemeriksaan fungsi hati. Selanjutnya saya akan memaparkan beberapa pemeriksaan darah lengkap, seperti hemoglobin, trombosit. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin adalah komponen yang berfungsi sebagai alat transportasi oksigen dan karbon dioksida. Nilai normal hemoglobin pada pria yaitu 13-18 gram desiliter. Untuk satuan internasionalnya 8,1-11,2 milimol per liter. Yang kedua adalah trombosit atau platelet. Trombosit adalah elemen terkecil dalam pembuluh darah. Trombosit terbentuk dalam sumsum tulang. Nilai normal trombosit yaitu 170-380 10⁻³ per milimeter kubik. Kemudian untuk satuan internasionalnya yaitu 170-380 10⁻⁹ per liter. Yang terakhir saya memberikan contoh bagaimana menginterpretasikan hasil laboratorium dengan menggunakan hasil laboratorium dari Tuan Charles. Yang pertama adalah hemoglobin. Hemoglobin Tuan Charles mendapatkan hasil yaitu 13,9. Ini masih di dalam rentang normal dikarenakan nilai normal hemoglobin untuk pria yaitu di rentang 13-18 gram per desiliter.